Hai semua, video kali ini aku mau bikin kue kuping gajah yang supernya gurih, pokoknya enak banget. Ini cocok banget disajikan buat hari lebaran, buat isian toples ya bun. Nah, mau tahu bagaimana cara aku bikinnya dan apa saja bahan-bahannya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke, langsung kita mulai cara bikinnya. Masukkan tepung terigu sebanyak 800 gram ke dalam wadah yang sudah disediakan. Lanjut, kita masukkan tepung tapioka sebanyak 200 gram. Kemudian masukkan juga gula pasir halus sebanyak 300 gram. Terus diaduk-aduk bahannya sampai tercampur rata. Oke, ini udah cukup. Selanjutnya tambahkan saja santan. Untuk santannya aku menggunakan kurang lebih 300 ml ya. Selanjutnya tambahkan 1 butir telur, ukuran telur yang besar. Terus kita ulen adonan dengan tangan yang sudah bersih ya. Nah, ini adonannya kita ulen sampai tercampur rata. Nah, ini pengulenannya agak berat ya. Ini kita ulen sampai setengah kalis. Kalau udah setengah kalis, nanti baru kita tambahkan margarin ya. Nah, seperti ini adonan udah setengah kali sudah mulai tercampur rata. Selanjutnya kita tambahkan saja margarin. Aku menggunakan 150 gram ya. Oke, tambahkan juga garam sebanyak 1 sendok teh. Terus ini adonan kita ulen lagi sampai tercampur rata ya. Nah, ini adonan kita ulen sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah cukup, ini sudah tercampur rata. Untuk langkah selanjutnya, ini adonan kita bagi menjadi 2 bagian. Kita timbang atau kita kira-kira aja ya, yang penting sama ukurannya. Terus ini kita pisahkan aja adonan yang satu. Nah, ini adonan yang satunya kita tambahkan dengan coklat bubuk hitam. Ini kita tambahkan kurang lebih 2-3 sendok makan ya. Terus diulen lagi sampai coklatnya tercampur rata. Oke, ini adonannya sudah cukup. Ini sudah tercampur rata ya. Nah, untuk langkah selanjutnya, ini adonan putih dan coklatnya akan kita bagi menjadi beberapa bagian, sesuaikan selera masing-masing ya. Nah, ini akan aku bagi menjadi 2 terlebih dahulu. Setelah itu kita bagi lagi adonannya menjadi 2 bagian. Nah, untuk satu adonan kita bagi menjadi 8 bagian ya. Atau bisa diperkecil lagi menjadi 10 bagian, sesuaikan selera masing-masing ya bun. Oke, kalau udah selesai bagian putihnya ini, lanjut kita bagi lagi adonan yang coklat ya. Nah, ini kita bagi lagi adonan coklatnya, kita bagi sama besar atau sama rata ya. Oke, ini kita bagi sampai selesai. Oke, ini adonan hitamnya sudah selesai kita bagi. Langkah selanjutnya kita ambil adonan yang sudah dibagi tadi. Terus kita tutup dengan kantong plastik seperti ini.
Lalu digilas aja dengan kayu atau bisa juga menggunakan botol sirup ya bun, yang permukaannya sama seperti ini. Nah ini kita gilas-gilas aja sampai agak tipis. Nah untuk ketebalannya boleh disesuaikan ya bun. Oke, ini udah selesai. Langkah selanjutnya kita gilas lagi bagian yang hitam, adonan hitamnya. Ini kita gilas-gilas sama halnya dengan yang pertama. Oke, ini udah selesai. Kita angkat saja kantong plastiknya ya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita tumpuk adonan seperti ini. Bagian putih di atas, bagian hitam di bawah. Terus kita ratakan aja bagian pinggirnya seperti ini, kita tarik-tarik aja perlahan ya. Nah untuk selanjutnya nanti kita selang-seling aja warnanya, boleh putih di bawah terus hitamnya di atas ya. Oke, ini udah selesai, langsung kita alas lagi dengan kantong plastik dan digilas-gilas lagi seperti ini supaya adonannya nempel sempurna ya bun. Nah ini untuk cara yang pertama atau langkah pertama menggunakan gilingan kayu seperti ini ya. Kalau tidak ada alat untuk menggiling tepung jadi bisa menggunakan alternatif ini ya bun. Oke, ini udah selesai. Nah kalau pas mau gulungnya kita kasih air aja di bagian atas dengan kuas ya bun supaya nempel sempurna. Nah ini kita gulung-gulung aja bagian pinggirnya seperti ini, kita gulung-gulung perlahan. Nah ini adonannya sudah aku kasih air bagian atasnya ya. Oke, ini kita gulung sampai bagian paling atas ya. Nah seperti ini kita gulung-gulung lagi. Oke, ini udah cukup. Oke, untuk langkah yang kedua atau cara kedua, ini aku menggunakan mesin penggiling mulin ya. Nah kalau ada boleh digunakan ya bun. Ini adonan yang sudah dibagi tadi kita giling aja seperti ini. Nah ini caranya praktis banget, tinggal kita masukkan aja seperti ini. Terus ini permukaannya kita ratakan ya sampai teksturnya halus. Nah seperti ini udah cukup. Terus kita giling lagi adonannya. Ini kita giling sampai adonan yang kita bagi selesai ya. Nah kalau udah selesai barulah kita giling bagian yang coklatnya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Oke, untuk bagian putihnya ini udah selesai. Selanjutnya bagian adonan hitamnya lagi kita giling seperti ini. Caranya sama ya, digiling sampai mulus ya bun. Nah ini caranya gampang banget, kalau ada mesin penggiling boleh digunakan ya bun. Nah seperti ini kita giling lagi sekali sampai permukaannya mulus ya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah ini hasilnya adonan yang sudah digiling tadi. Nah langkah selanjutnya, ini adonan tinggal kita tumpuk aja seperti ini. Kemudian kita ratakan supaya adonannya lengket ya. Nah untuk bikin adonan kuping gajah tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras ya bun, adonannya yang sedang-sedang aja. Oke, untuk bagian atasnya ini kita kasih air putih biasa aja, gunanya agar adonan melekat atau lengket sempurna supaya pas nanti digoreng tidak lepas ya bun. Kemudian ini kita gulung bagian ujungnya seperti ini, kita ratakan sejajar. Terus kita gulung-gulung sampai selesai ya.
Oke, ini udah cukup, ini udah selesai. Langkah selanjutnya aku bikin versi hitam di bawah. Caranya juga sama. Setiap kalau udah selesai, kita kasih saja air putih biasa bagian atas supaya adonan nempel. Nah, kalau udah selesai, tinggal kita gulung bagian ujungnya ya, seperti ini. Kita gulung-gulung aja sampai selesai. Lakukan hal berulang sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya, sudah jadi 2 gulung. Ini cantik banget ya bun. Nah, ini hasil akhirnya udah selesai semua kita bikin. Ini cantik banget, sudah kelihatan hasilnya. Oke, ini akan kita simpan saja di dalam kulkas kurang lebih 3 jam atau 4 jam ya bun, sampai adonannya mengeras. Nah, ini siap untuk disimpan di dalam kulkas. Nah, ini hasilnya setelah kita keluarkan dari kulkas. Ini udah aku simpan kurang lebih 3 jam ya bun. Ini adonannya sudah keras dan siap untuk kita potong-potong ya. Nah, ini adonan putih yang tadi. Oke, siapkan saja talen dan juga pisau cutter. Gunakan pisau cutter, usahakan saat memotong adonan kuping gajah harus tipis-tipis ya bun, supaya renyah dan juga gurih. Ini kita potong tipis-tipis aja seperti ini ya. Oke, kita potong-potong sampai selesai. Nah, ini bentuknya cantik banget. Nah, seperti ini ketebalan kue kuping gajahnya ya bun. Oke, ini kita lanjut sampai selesai. Nah, kalau udah selesai boleh digoreng ya bun. Nah, ini dia hasilnya, udah selesai aku potong-potong semua dan siap untuk digoreng. Langkah selanjutnya, siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak goreng. Nah, ini minyak gorengnya kita tunggu sampai panas ya. Dan gunakan api yang kecil saja saat menggoreng kuping gajahnya ya, supaya tidak gosong. Nah, kalau udah panas, langsung kita goreng kue kuping gajahnya. Nah, ini bentuk kue kuping gajahnya kalau udah digoreng, bentuknya seperti topi ya. Nah, ini cantik banget kue kuping gajahnya. Sudah berbentuk seperti topi. Warnanya juga cantik ya bun. Nah, kalau bunda suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Nah, ini kata bolak-balik aja kue kuping gajahnya seperti ini supaya kue kuping gajahnya matang sempurna. Nah, jadi kita bolak-balik aja ya. Nah, ini kue kuping gajahnya cantik banget. Oke, kita tunggu sebentar lagi, ini udah mau matang.
Nah, ini kuping gajahnya udah mateng. Nah, langsung saja kita siapkan penyaring minyak. Oke, kita angkat semuanya. Nah, ini hasilnya cantik, gurih, renyah. Pokoknya Bunda wajib coba ya. Oke, lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini dia hasil akhirnya kue kuping gajah yang sudah aku bikin tadi. Ini kue kuping gajahnya super cantik, rasanya enak, gurih, renyah. Pokoknya Bunda wajib coba ya. Ini cocok banget disajikan buat isian toples lebaran ya. Nah, bentuknya super cantik, rasanya juga enak ya. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat.